Salam sehat saudara, berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Sapalah kami ya Tuhan melalui suara-Mu yang boleh kami dengarkan dari kebenaran firman-Mu. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami terus punya jiwa yang rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu hari ini. Kiranya dalam segala kerendahan hati kami, belajar dari Rasul Paulus, kami boleh menghayati apa arti bermegah diri dalam salib-Mu ya Tuhan. Karena hal itu sangat penting sekali untuk kami boleh mengalami pengharapan, sukacita, dan sungguh komitmen imani untuk menjadi anak-anak-Mu. Tolonglah kami sekalian ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, bermegah di salib Tuhan kita Yesus Kristus, itulah judul dari sapaan rohani kita pada hari ini. Bermegah saudara, masihkah kita bermegah di tengah-tengah situasi pandemi saat ini? Kita boleh belajar bahwa dalam embara kehidupan yang kita jalani sampai saat ini, kita masih dalam situasi pandemi. Saudaraku, apakah arti kemegahan itu? Luruh, ya. Rapuh, terasa. Jiwa pun hilang egonya. Maka bermegah yang seperti apa saudara? Kalau kita sungguh-sungguh boleh menyatakan diri sebagai anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih, disinilah kita mau kembali mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Kita boleh belajar dari kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Kita boleh bermegah kata Paulus, tapi bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu artinya saudara? Apa yang kita alami saat ini menyatakan derita? Derita itu boleh kita maknai bahwa kita sedang bermegah di dalam salib Kristus. Salib lambang derita, tapi juga lambang kuasa dan kekuatan yang sejati adanya. Karena itu pada ayat ke-14 Paulus berujar demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, selama ini dunia rupanya mengajarkan kepada kita bermegah dalam dirinya, kebijaksanaannya, kekayaan, dan kekuatannya. Tapi saudara, hari ini kita mau belajar boleh bermegah kata Paulus, tetapi di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saudara, kebijaksanaan, kekayaan, kekuatan dalam diri manusia dunia, apakah sudah bisa menghentikan virus corona? Sampai saat ini saudara, belum. Malah semakin meningkat, ya. Karena itu saudara, mari kita dengan rendah hati belajar bermegah diri sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bahkan kalau selama ini pun kita sebagai gereja saudara, ada seorang yang menyatakan dalam tulisannya bahwa selama ini gereja bermegah
karena kehadiran, attendance, building, gedung yang besar, dan cash yang banyak. Tapi hari ini saudara, kalau rekaman sapaan rohani, mungkin yang kita lihat boleh sedikit membuat kangen kita untuk hadir di gedung gereja ini terpenuhi. Tapi bukankah juga di pihak lain kita kadang merasa sedih? Karena kemegahan kita selama ini saudara, mungkin juga pada gereja A, B, C yang tadi. Attendance, kehadiran yang banyak, building yang besar, tapi sepi seperti yang tadi kita lihat. Cash, uang yang menurun. Saudara, bermegahlah bukan pada hal yang bisa berubah, bukan pada hal yang fana dan sementara, tapi benar kata Paulus, bermegah pada salib Kristus. Kalau ini yang kita rasakan, tetap kita bisa bersyukur. Karena dengan memandang pada salib Kristus, kita sedih, kita derita, tapi ingat, salib lambang sungguh kuasa yang melampaui dari keterbatasan yang ada. Dan di balik salib saudara, ada kuasa kebangkitan yang membuat kita harus bangkit. Dan karenanya tetap kita bermegah dalam Dia. Saudaraku yang terkasih, karena itu surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, kalau kita boleh menghayati hal yang seperti itu, maka janji Tuhan, seperti yang Tuhan tanamkan dalam diri seorang Paulus, ia adalah ciptaan baru. Biar kita menjadi ciptaan yang baru di tengah-tengah situasi yang baru bagi kita, yang masih kita jalani dan kita alami entah sampai kapan. Dan kalau itu kita terima, maka ada damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, hidup masih berlanjut, bermegahlah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, yang sebenarnya sebagai penutup dalam sapaan kita pada hari ini. Jauh-jauh hari seorang Nabi Yeremia pun pernah berujar, kalau dia mengingatkan pada manusia pada zamannya dalam hidup di dunia, dia menegaskan dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Tuhan yang disalib, yang menderita bagi kita. Tuhan yang juga diam bersama-sama dengan kita. Bermegahlah dalam Dia, dalam salibnya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah. Kami adalah orang-orang yang bermegah, tapi bukan bermegah karena apa yang ada pada diri kami. Yang dalam masa pandemi ini Tuhan nyatakan penuh dengan segala keterbatasan, kerapuhan bahkan. Namun dalam iman kami kepadamu ya Kristus, kami bermegah di tengah-tengah situasi seperti ini. Bermegah dalam salib-Mu ya Tuhan. Kami akan menapaki salib-Mu itu dengan penuh sukacita yang sejati. Menjadi ciptaan yang baru dan nama-Mu dipermuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika hidup masih Engkau berikan, kami terus akan menjalani apa yang Kau firmankan dengan segenap hati. Mendengarkan firman-Mu, merenungkan, melakukan, dan membagikannya dalam hidup beriman kami setiap harinya. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kepadamu doa ini kami panjatkan.
Amin.